Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 393, Penguasa Kota Emas. Tidak baik, aku sudah ketahuan. Luo Xiu merasakan beberapa kekuatan spiritual memindainya dan segera menjadi waspada. Dia melesat ke langit, mencoba meninggalkan kota tersebut. Dia tahu bahwa dirinya telah dikunci oleh beberapa kekuatan spiritual, dan bahkan jika dia mengubah penampilannya sekarang, itu tidak akan berguna. Kemana kau berpikir akan pergi? Beberapa cahaya emas melesat keluar dari kota emas. Semuanya adalah dewa dengan rambut emas dan mata biru. Merasa bahwa para pengejar tidak terlalu kuat, Luo Xiu tidak menggunakan sayap rohani, dan malah terbang dengan kecepatan sedang. Dasar rendahan, setelah membunuh tunangan Dewa Matahari kau masih berani muncul di sini, sungguh tidak tahu diri. Tangkap dia dan serahkan kepada Dewa Matahari, pasti kita akan mendapatkan penghargaan. Beberapa kultivator dewa tersebut semua menunjukkan ekspresi bersemangat, segera mempercepat kecepatan mereka untuk mengejar Luo Xiu. Luo Xiu terbang keluar dari kota emas sejauh hampir 10.000 mil. Indra spiritualnya merasakan hanya ada 4 orang yang mengejarnya, sehingga ia menunjukkan ekspresi bingung. Seharusnya, dengan adanya perintah penangkapan dari para dewa terhadap dirinya, tidak mungkin hanya ada beberapa orang yang mengejarnya. Pikiran tersebut membuat Luo Xiu merasa aneh, tetapi dia tidak berpikir terlalu lama. Jika kalian mengejarku, maka aku akan menghabisi kalian semua. Luo Xiu tiba-tiba berhenti, berbalik dan menatap 4 orang yang mendekat. Dasar berambut hitam, kenapa kau tidak melarikan diri? 4 kultivator dewa itu melihat Luo Xiu berhenti dan langsung menyebar, mengepung Luo Xiu di tengah-tengah. Kenapa aku harus melarikan diri? Luo Xiu tertawa kecil. 3 orang dengan tingkat kekuatan Santo Bela Diri akhir dan 1 orang dengan tingkat kekuatan Patriark Bela Diri awal. Kalian berpikir bisa menangkapku untuk mendapatkan penghargaan dari Dewa Matahari? Dunia pengadilan suci adalah dunia dengan tingkat rendah, dan para kultivator dengan kekuatan Patriark Bela Diri juga jarang ditemukan. Dengan kekuatan 4 orang ini, mereka tidak akan bisa mengancam Luo Xiu, bahkan jika dia belum mencapai tingkat Santo Bela Diri. Dasar sombong, kau bukan dewa. Meski kau punya sedikit kekuatan, kau tidak bisa dibandingkan dengan kami para dewa. Kultivator dengan kekuatan tertinggi di antara mereka, yaitu tingkat Patriark Bela Diri awal, menunjukkan ekspresi marah, mengeluarkan teriakan besar dan menyerang Luo Xiu dengan pedang besar yang bersinar terang. Mati kau, dia mengayunkan pedang besar itu, merobek ruang dan melepaskan kekuatan cahaya yang mengandung rahasia hukum. Anak semut mencoba menggoyang pohon. Luo Xiu tidak merasa terancam, hanya dengan 1 jari, pedang besar itu patah menjadi 2. Segera setelah itu, Luo Xiu menggunakan kekuatan hukum kematian. 3 orang kultivator Santo Bela Diri akhir belum sempat bereaksi ketika energi kehidupan mereka disedot keluar, menjadi 3 aliran energi yang diserap oleh Luo Xiu. Kultivator Patriark Bela Diri awal tidak langsung mati, tapi kekuatannya juga berkurang drastis, peluh dingin mengucur dari dahinya. Luo Xiu menunjuk sekali lagi, dan orang itu juga tidak bisa melawan, tubuhnya berubah menjadi aliran energi yang diserap oleh Luo Xiu. Begitulah cara Luo Xiu menguasai kekuatan hukum kematian setelah mencapai tingkat Santo Bela Diri. Dalam wilayah hukum kematian, lawan yang dia bunuh akan berubah menjadi energi yang bisa dia serap untuk meningkatkan kekuatan dan tubuhnya. Sekelompok orang tolol, hanya kalian 4 orang yang mengejarku? Luo Xiu masih bingung dengan situasi ini. Tiba-tiba, dari arah kota emas, cahaya keemasan yang besar muncul, seperti awan raksasa yang bergerak cepat menuju tempat Luo Xiu berada. Dia belum melarikan diri, bunuh orang yang membunuh tunangan Dewa Matahari. Semua hati-hati, orang ini pasti kuat jika bisa membunuh tunangan Dewa Matahari. Melihat ini, Luo Xiu menjadi tegang. Dia akhirnya mengerti mengapa hanya ada 4 orang tolol yang mengejarnya sebelumnya. Ternyata, 4 orang tolol itu benar-benar tanpa otak, sedangkan orang-orang lain di kota emas tahu bahwa Luo Xiu bisa membunuh para penjaga formasi teleportasi yang terdiri dari para Patriark Bela Diri, jadi mereka mengumpulkan pasukan besar sebelum mengejar. 2. Sejumlah besar kultivator dewa menyerang bersama-sama, kekuatan mereka sangat mengerikan, membuat tanah retak dan tanah bergelombang, bahkan debu pun terangkat ke udara. Saat debu menghilang, tubuh Luo Xiu terbang keluar. Melihat dia masih hidup,
banyak kultivator dewa menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak heran dia berani membunuh tunangan Dewa Matahari. Orang ini bisa bertahan dari serangan gabungan kita dan tetap hidup, kekuatannya memang hebat. Setangguh apapun, dengan banyaknya kultivator yang kita miliki, dia pasti mati. Haha, hati-hati jangan sampai membunuhnya. Atau bagaimana kita akan menjelaskan kepada Dewa Matahari untuk mendapatkan penghargaan? Seorang kultivator dewa dengan cahaya biru di sekelilingnya bergerak cepat, dalam sekejap sudah berada di belakang Luo Xiu. Orang ini menggunakan kekuatan hukum angin, namun sebelum dia bisa menyerang, api hitam dari Luo Xiu menyebar dan langsung melahapnya. Ah, teriakan mengerikan terdengar. Kultivator dewa ini tidak bisa bertahan lebih dari 2 detik sebelum berubah menjadi abu oleh api hitam tersebut. Kalian pikir kalian bisa menangkapku hanya untuk mendapatkan penghargaan dari Dewa Matahari? Luo Xiu berdiri di puncak gunung, menatap para kultivator dewa di langit tanpa rasa takut. Indra spiritualnya sudah menyapu tempat tersebut, menyadari bahwa meski banyak yang mengejarnya dari kota emas, tidak ada yang sangat kuat, yang terkuat hanyalah tingkat Patriark Bela Diri 7. Dengan kekuatan Luo Xiu saat ini, hanya para kultivator dengan gelar Patriark Bela Diri dan di atasnya yang dapat membuatnya waspada. Di alam pengadilan suci, jumlah kultivator yang memiliki kekuatan setingkat Kaisar Bela Diri pasti sangat sedikit. Bahkan Dewa Matahari yang mengeluarkan perintah penangkapan terhadapnya mungkin hanya memiliki kekuatan setingkat Patriark Bela Diri. Menurut Luo Xiu, di alam Samudera Bintang ada 10 kultivator dengan gelar Kaisar Bela Diri. Jika digabungkan dengan para Kaisar Bela Diri dari berbagai tempat suci, jumlahnya sekitar 5-60 orang. Ditambah dengan beberapa Kaisar Bela Diri yang hidup dalam pengasingan, totalnya tidak lebih dari 100 orang. Sebagai dunia tingkat rendah, kekuatan keseluruhan alam pengadilan suci sedikit lebih rendah dibandingkan alam Samudera Bintang. Para kultivator setingkat Kaisar Bela Diri tidak mudah ditemukan, dan dengan status serta kekuatan mereka jarang turun tangan dengan mudah. Orang sombong, sudah di ujung tanduk masih berani besar kepala, seseorang mengejek dengan sinis. Luo Xiu bergerak seketika, muncul di depan orang itu dan dengan satu jari menembus alisnya. Tubuhnya jatuh dari langit, bunuh dia. Pertempuran besar segera berkobar. Banyak kultivator dewa menyerang serempak dengan berbagai senjata dan teknik, mengarah ke Luo Xiu seperti banjir. Namun, kekuatan mereka tidak mampu mengancam Luo Xiu. Dengan kekuatan hukum yang melindungi tubuhnya, serangan mereka tidak dapat menembus pertahanannya. Setiap serangannya tidak bisa ditahan, siapapun yang terkena pasti mati. Mati saja kalian semua, Luo Xiu berkata dingin. Sejak memulai jalan kultivasi bela diri, dia sudah terbiasa dengan pembunuhan. Dia melepaskan dimensi hukumnya, merangkul ratusan kultivator dewa yang mengejarnya dari kota emas. Bung, bung, bung. Tubuh-tubuh meledak menjadi kabut darah, berubah menjadi energi putih susu yang diserap oleh tubuh Luo Xiu. Beberapa belas kultivator setingkat Patriark Bela Diri tidak mati oleh kekuatan dimensi, tetapi mereka juga tidak sempat melarikan diri. Luo Xiu membunuh mereka satu persatu dengan tombak perang hitamnya. Ratusan energi diserap ke dalam tubuh Luo Xiu, terutama para dewa yang banyak mengembangkan kekuatan kehidupan. Energi kehidupan mereka jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Dengan tambahan energi kehidupan ini, tubuh Luo Xiu secara otomatis mengoperasikan teknik cakram kehidupan dan kematian, meningkatkan kultivasi primordialnya secara signifikan. Tingkat kelima Santo Bela Diri, Luo Xiu tidak menyangka tanpa perlu berlatih dengan sengaja, hanya dengan membunuh, kultivasinya meningkat satu tingkat kecil. Kau bukan dari alam pengadilan suci kami. Di kejauhan, seorang pria paruh baya dengan wajah tegas melangkah mendekat. Dia berpenampilan tenang, mengenakan jubah emas panjang dengan rambut emas berayun-ayun. Dia berjalan di udara dengan tangan di punggung, dikelilingi oleh aura yang kuat. Orang berambut hitam di alam pengadilan suci tidak ada yang sekuat kamu. Jika ada yang mencapai tingkat Patriark Bela Diri, itu pun hanya setingkat Patriark Bela Diri Tengah. Pria parubaya itu menatap Luo Xiu dengan tajam. Hanya orang berambut hitam dari dunia lain yang bisa sekuatmu. Siapa sebenarnya kau? Mengapa masuk ke alam pengadilan suci kami? Apa tujuanmu? Siapa kau? Bagaimana kau tahu aku bukan petarung dari alam pengadilan suci? Apa orang berambut hitam tidak bisa menjadi kuat? Luo Xiu tidak terpengaruh. Aku adalah penguasa kota emas. Apakah kau dari dunia lain atau tidak? Tidak penting, karena kau telah membunuh tunangan Dewa Matahari. Kau pasti mati hari ini. Penguasa kota emas berkata dingin. Dia mengulurkan satu tangan, seketika menutupi langit dan bumi. Luo Xiu terlihat serius. Kekuatan penguasa kota emas sangat hebat, dan tampaknya dia adalah seorang petarung yang khusus melatih tubuh. Cahaya emas melingkari jarinya,
mampu menghancurkan ruang kosong. Hanya dengan melihat kekuatannya, Luo Xiu bisa menilai bahwa dia adalah kultivator tingkat 9 Patriark Bela Diri. Meski tidak setara dengan kultivator bergelar Patriark Bela Diri, kekuatannya tidak jauh berbeda. Hanya kultivator sekuat inilah yang layak menjaga satu wilayah, seperti Kota Emas. Luo Xiu mengangkat tombak perang hitamnya, naga hitam melonjak, menusuk ke arah tangan raksasa yang menutupi langit. Boom! Tangan raksasa dan tombak bertabrakan, menghasilkan ledakan yang menggetarkan langit dan bumi. Tubuh penguasa Kota Emas sangat kuat, hanya meninggalkan bekas putih ketika ditusuk oleh tombak perang hitam. Sungguh kuat, Luo Xiu merasa gentar. Di antara para kultivator Patriark Bela Diri, ini pertama kalinya dia melihat tubuh sekuat ini, hampir mencapai batas tubuh pertempuran tingkat Patriark Bela Diri. Tombak perang dengan kualitas senjata bawaan, tapi tubuhku sudah dilatih hingga ke puncak. Kau tidak bisa melukaiku. Penguasa Kota Emas melangkah di udara, tubuhnya memancarkan cahaya emas. Tanpa menggunakan senjata, hanya dengan tubuhnya, dia mengguncang langit. Luo Xiu juga mengeluarkan seluruh kekuatannya. Api hitam mengelilinginya, tombak perang hitam menembus langit. Teknik transformasi kekuatan 24 kali lipat. Dalam tabrakan berikutnya, Luo Xiu menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan hukumnya 24 kali lipat, menusuk tangan penguasa Kota Emas. Kau, penguasa Kota Emas yang sebelumnya penuh percaya diri berubah wajah, berteriak kesakitan, mundur dengan cepat. Dia melihat tangan yang tertusuk, wajahnya berubah bengis. Hari ini aku pasti akan membunuhmu, penguasa Kota Emas menatap tajam. Sejak tubuh pertempurannya mencapai puncak, selama ratusan tahun di tingkat Patriark Bela Diri, jarang ada yang bisa menandinginya. Kini, kekuatan dan tubuhnya telah mencapai tingkat 9 Patriark Bela Diri. Hanya pemahaman hukum yang kurang, jika tidak, dia sudah siap untuk menantang tingkat Kaisar Bela Diri. Namun, karena kurangnya pemahaman hukum, kekuatannya hanya bisa unggul di tingkat Patriark Bela Diri, tidak mencapai tingkat Kaisar Bela Diri. Meski begitu, kekuatan penguasa Kota Emas di tingkat Patriark Bela Diri jarang ada yang bisa menandinginya. Dia mengulurkan dua jari, mengarah ke udara, cahaya emas yang menyilaukan melesat keluar, menghancurkan ruang kosong. Luo Xiu bergerak cepat, menghindari cahaya emas. Di belakangnya, terdengar ledakan besar. Sebuah gunung terkena cahaya emas, runtuh seketika, rata dengan tanah. Penguasa Kota Emas terus menyerang dengan jarinya, puluhan cahaya emas melesat keluar, menutup jalan keluar Luo Xiu.